Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Suseno. Hari ini kita akan bahas soal kita 123 hari ini yang seorang pasien dengan angina stabil. Yaitu beliau seorang pria usia 60 tahun, tidak ada diabetes, ada riwayat hipertensi, ya, tidak merokok. 3 bulan yang lalu dirawat karena keluhan sesak dan nyeri dada. Belum dilakukan tindak lanjut ya, karena ini dilakukan di rumah sakit yang lain. Mungkin karena pandemi COVID sehingga belum dilakukan tindakan apapun. Terapi waktu pulang itu dengan terapi yang lebih mengarah ke suatu heart failure dan keluhannya masih ada. Nah, disinilah fungsi utama dari anamnesa, di mana menurut saya itu anamnesanya lebih mengarah ke suatu angina atau angina pectoris. Jadi bukan suatu heart failure karena keluhannya memang ada sesak, tetapi keluhan nyeri dada, rasa ampek, rasa berat di dada itu lebih menonjol. Pasien juga tidak pernah ada bengkak, tidak ada paroxysmal nocturnal dyspnea, dan pada waktu datang itu heart rate-nya kurang lebih sekitar 95 kali per menit sampai 100 kali per menit dengan obat-obatan tersebut. Dari pemeriksaan fisik tidak ada murmur, tidak ada kesan, tidak ada pembesaran jantung, suara jantung 1-2 normal. Jadi akhirnya berdasarkan EKG yang nanti akan kita bacakan bersama, saya memberikan terapi yang di atas yang kedua ini ya, di mana ini adalah terapi maksimal untuk seorang pasien dengan angina pectoris. Jadi pertama kita lihat ECG-nya, iramanya jelas sinus karena ada 1P diikuti 1 GRS, 1P diikuti 1 GRS, P di 1 GRS. Rate-nya kurang lebih berapa pada waktu datang ke saya ya. 2 minggu setelah pengobatan datang ke saya dengan rate kurang lebih sekarang ini sekitar mungkin 70 kali per menit lah ya. 10 kali per menit. Aksesnya 1 positif, AVF negatif, tetapi di lead 2 masih positif. Ya ini tergantung buku yang teman-teman baca ya. Kalau menurut saya dengan lead 2 yang masih positif maka aksesnya masih normal. Kemudian kita lihat PR intervalnya masih normal ya. Langkah keempat PR interval. QRS lebar di V1 enggak ada, QRS lebar di V6 enggak ada, hipertrofi enggak tampak maupun di atrium maupun ventricle, koroner. Jelas semuanya masih dalam batas normal. Ya, tidak ada aesthetic changes apapun. Di lead 3 sama AVF memang ada sedikit, ini ada take di sini, tapi ini tidak berarti sesuatu yang sangat bermasalah melihat dari pemeriksaan fisik dan lain-lain. Kalau disebut old myocard inferior juga tidak bisa karena masih ada R di sini ya, masih ada R, ini masih ada R juga. Oke, jadi bacaannya adalah irama sinus 68 atau 70 kali per menit ya dengan akses yang normal. Nah, di sini berdasarkan anamnesa, disinilah pentingnya sekali lagi anamnesa. Anamnesa itu akan menegakkan diagnosa pada 80%. Dan saya masih percaya ini. Dan kemarin pada waktu kuliah nyeri dada dari yang bekerja sama dengan tim Dopamed, saya sudah menjelaskan bahwa anamnesa yang terbaik adalah what next, apa selanjutnya. Biarkanlah pasien ini bercerita dengan bahasanya sendiri. Dan dari anamnesa itulah saya menentukan bahwa diagnosa adalah mengarah ke suatu angina pectoris. Nah, di sini saya ingatkan lagi patofisiologi sedikit dari angina pectoris, di mana angina pectoris adalah ada stable dan unstable. Pada yang stable, maka tidak ada ulcerated fibroscape, tidak ada ruptur plak, ya. Ada stenosis di sini, ya. Lumanya mengalami stenosis yang harusnya begini gedenya, stenosis, ya. Tapi tidak ada trombus. Nah, pada STEMI trombusnya oklusi total. Ya, jadi fixed stenosis seperti ini, ada stenosis di sini ya, stenosis, dan tapi ininya stabil. Beda dengan ACS, di mana dia tidak stabil, ya. Nah,
ini sesuai dengan guideline dari ESC yang terakhir tahun 2019 bahwa kita juga harus memasukkan pasien ini kemana, typical angina atau atypical angina. Pada pasien ini, pada beliau itu memang jelas ini front of the chest itu tidak nyaman. Ya. Ketika aktivitas, pada waktu itu beliau cerita kalau saya ke kamar mandi dok mau wudhu, itu sudah nyeri dada. Gitu. Ketika istirahat, atau diberikan isosorbit dinitrat di bawah lidah, dia akan berkurang. Dari 3 ini semuanya memasuki kriteria. Jadi beliau termasuk yang typical angina. Dan pada waktu 2 minggu yang lalu ketemu saya, beliau itu ini. Nah, pada waktu jalan dari misalnya mau ke kamar mandi gitu, mau wudhu, pas mau wudhu sudah sakit. Ya, aktivitas ringan sudah sakit, CCS kelas 3. Dan perbedaannya dengan unstable angina. Pada waktu 2 minggu lalu, ya, sebenarnya beliau ini sebenarnya sudah antara ini atau ini, itu saya pikirkan tuh. Tapi yang jelas beliau waktu itu belum mau dilakukan tindakan apapun. Jadi kalau melihat keluhannya memang dia episodik. Jadi kadang-kadang timbul, kadang-kadang enggak. Tapi sebenarnya cukup berat. Ya. Cuma sebenarnya gejala itu sudah terjadi sejak 3 bulan yang lalu. Jadi bukan new onset. Kemudian dia meningkat, kemudian menurun ya. Saya kira lebih cocok ke sini. Ini dan kurang lebih sekian. Ya, walaupun kebetulan pada beliau ini tidak hanya 5 menit, kadang-kadang bisa mencapai sekitar 10 menit ya. Jadi antara stable atau unstable. Tapi akhirnya saya putuskan untuk dilakukan terapi terlebih dahulu. Jadi diagnosa saya stable angina pectoris CCS kelas 1 pada waktu ketemu saya karena pasiennya udah bisa jalan cukup jauh ya. Nyerinya hanya pada waktu beraktivitas yang berat ya. Pada sebelumnya CCS kelas 3. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang angina ya. Jadi intinya kita harus tahu patofisiologi ya. Patofisiologi satu anamnesa yang terpenting. Yang kedua, kita harus tahu patofisiologi dari sebuah penyakit. Jadi, ketika pada angina pectoris kita penting banget menyeimbangkan antara O2 supply and oxygen demand. Dan obat-obat yang saya berikan itu adalah obat-obat untuk memperbaiki ini semua. Jadi, untuk mengurangi ini tapi meningkatkan supply-nya. Dan kita lihat obat-obat saya tadi, maaf, saya balik sedikit. Ada bisoprolol, nitrat, ya, aspirin. Kalau aspirin sama clopidogrel untuk mencegah terjadinya event trombus ya, trimetazidin ini sama dan simvastatin untuk stabilisasi plak. Jadi semuanya bekerja di sini. And then, ini ada guidelines yang untuk angina ya. Jadi ketika heart rate-nya di atas 60, jelas pasien tadi awal masuk itu sekitar 90 lebih ya. Blood pressure-nya waktu itu masih di atas 120, kurang lebih sekitar 140, 150-an. Maka saya langsung berikan ini ya. Kemudian nah di sini memang ada beberapa obat yang baru seperti ranolazine dan ivabradine, tapi kebetulan karena pasien ini pasien BPJS ya, di mana 2 obat ini tidak masuk untuk rawat jalan, sehingga saya berikan nitrat dan trimetazidin. Kebetulan trimetazidin ini ada generiknya ya. Oke, dan kemudian dengan obat-obat ini maka keluhan pasien membaik. So apa yang harus dilakukan berikutnya? Nah, ini berdasarkan guideline dari ESC ya. Jadi pasien ini pada chronic coronary syndrome ya, ini didapatkan ada beberapa tipe pasien gitu. 6 clinical scenarios. Nah, nanti bisa dibaca ya. Ini yang pasien beliau ini termasuk yang nomor 1. Ya. Bisa juga pasien dengan new onset of heart failure atau LV dysfunction. Mungkin enggak pasien beliau ini waktu masuk heart failure, bisa aja sih. Kemudian pas setelah ACS
atau setelah PCI atau bypass misalnya, atau kemudian angina suspected vasospastik ya, atau asimptomatik tetapi dideteksi pada waktu screening ya. Tapi beliau ini termasuk yang nomor 1. Nah, kita ada beberapa step untuk menangani pasien dengan kecurigaan suatu coronary artery disease dengan gejala angina dan sesak. Jadi pertama kita menentukan dari simptom dan ini dia masuk ke unstable atau tidak. Kalau masuk unstable masuk ke guidelines untuk ACS. Nah, kemudian kita melihat bagaimana dengan pasiennya. Kalau misalnya pasiennya itu dengan sewu maaf dengan cancer yang sudah stadium akhir, dengan stroke yang sudah berat yang beliau tidak akan melakukan kegiatan apapun, di mana revaskularisasi ini sepertinya tidak akan kita lakukan, maka jelas ini obat. Mungkin kita tidak perlu melakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi, kalau memang yang penting pengobatan aja gitu. Tapi kalau memang dia kira-kira cukup oke, nah misalnya pasiennya masih aktif, masih bekerja dengan baik ya, maka kita lanjutkan dengan step 3 ya. Di sini ada resting ECG, biochemistry, chest X-ray, echo dan lain-lain. Kemudian kita melihat pretest probability dan kemungkinan CAD. Dan kita lihat ya nanti ya. Nah, kalau tadi ya basic biochemistry tadi langkah ke step 3 ya, kita berhenti step 3, basic chemistry, troponin dan lain-lain ya. Ya ini boleh-boleh saja sih kalau teman-teman lakukan. Tetapi terus terang karena pasien ini dengan BPJS kita juga harus menerima kenyataan ya bahwa kita harus agak berhemat. Nah, jadi saya hanya melihat laborat yang lama pada waktu opname dan ternyata ini masih normal, ini masih normal. Kolesterol waktu itu hanya dicek kolesterol total tapi normal, gula darah masih normal. Jadi at least beliau termasuk normal laboratory results. Kemudian step 3 tadi ya, step 3 ingat ada step 3 kita berhenti di step 3 dulu. Ini dianjurkan untuk echo ya. Echo ini yang paling atau CMR ya. Ya ini agak lanjut kalau CMR ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke sana, kita minimal echo dulu ya. Echo dulu dan terus terang ini karena ini datang ke rumah sakit saya di Purwokerto, di rumah sakit DKT Purwokerto di mana saya tidak punya echo. Jadi waktu itu hanya saya USG saja. Dan ternyata tidak ada regional wall motion abnormalities, ya, normokinetik. Tapi memang saya tidak bisa memastikan ada tidaknya misalnya aorta stenosis, katup-katup dan ini saya tidak bisa. Tetapi dari pemeriksaan fisik sama sekali tidak ada gejala ke arah sana. Ya. Dan ejection fraction-nya pasti normal, ya, di atas 55%. Ya. Jadi normokinetik lah. Ya. Terus kemudian chest X-ray. Nah, kebetulan pasien ini waktu datang sudah membawa chest X-ray dan waktu saya lihat yang pertama memang ya mungkin maaf kualitas foto toraknya waktu itu agak kurang bagus. Jantungnya kurang lebih CTA-nya sekitar 55%, paru-parunya cenderung agak kurang baik sedikit ya, seperti ada infiltrat. Tapi menurut saya cenderung ke arah normal. Tapi mungkin pada waktu masuk oleh teman sejawat yang merawat dianggap mengarah ke heart failure. Jadi obat-obat pertama dulu kurang lebih sekitar 3 bulan itu adalah obat-obat dengan heart failure. Nah, kita masuk ke step 4. Kita mau melihat kemungkinannya pasien ini masuk ke arah coronary artery disease atau enggak ya. Nah, di sini pretest probability ya. Pretest probability kita lihat dari usia laki-laki jelas ya dan dari symptoms. Yang menurunkan kemungkinannya adalah kalau normal dan ini normal. ECG-nya normal. No coronary calcium. Nah, ini yang kita nggak bisa lakukan, ya kan? Pasien BPJS di CT score nggak mungkin kan? Dan kemudian ada nggak dislipidemia? Nggak ada. Nah, ini ada hipertensi,
tidak merokok, tidak diabetes, tidak ada family history. Ini normal, ini tidak ada. Nah, ini tidak kita lakukan. Nah, ini kita bicarakan di sini. Dari sini, kita mengarahnya kemana nih? Kayaknya kok nggak terlalu beresiko ya kalau dia dari faktor risiko dari guidelines. Nah, kalau dulu, ini ngomong dulu ya. Dulu exercise stress test itu punya tempat. Jadi misalnya stable angina, stress test kok positif, kemudian kita pakai misalnya duct treatment high risk, maka masuk ke coronary angio langsung PCI atau bypass. Ya, ini dipertanyakan ternyata pada guideline sekarang ini. Jadi exercise ECG itu hanya untuk melihat ada tidaknya exercise toleransinya bagaimana, symptomsnya bagaimana, aritmia, blood pressure, even restless Benson. Tetapi kalau untuk alternatif tes rule in and rule out itu 2B. Itu pun kalau when non-invasive imaging is not available. Jadi ketika tes yang lain tidak bisa, baru treadmill. Itu pun kelasnya kelas 2B. Ya, sangat rendah lah ya gitu ya. Juga untuk evaluasi treatment dan kontrol itu juga kelas 2B. Ya, ternyata ini turun semua gitu. Ya. Jadi, balik tadi ke sana. Setelah tadi step 4 itu kita lihat assess pretest probability, kita akan lihat pasiennya masuk ke step 5. Ternyata pilihannya adalah coronary CT angiography atau langsung ke testing untuk lihat ischemic, tetapi dengan imaging, bukan treadmill test. Nah, kalau ternyata nanti very low atau very high, nah itu tergantung. Ketika very low, rendah, maka coronary CTA. Tapi kalau dilihat dari pretest probability tadi tinggi, makin tinggi, bisa ke sini dulu, atau makin tinggi bisa langsung dengan angiografi dan FFR. Ya. Nanti untuk ini terlalu advance ya untuk teman-teman. Tapi tidak usah. FFR adalah suatu tes yang dilakukan secara invasif langsung untuk melihat apakah lesi ini signifikan apa enggak. Ya. Jadi ketika kita lihat misalnya pretest probability-nya itu rendah di sini, maka larinya ke CT angio. Tapi kalau makin tinggi, nah tergantung. Semakin dia tinggi, makin kita yakin dia ini koroner, maka lakukan ini, tapi dengan syarat ada ini. Gitu. Kemudian kita tentukan terapinya. Nah, ini adalah beberapa imaging test yang dianjurkan oleh guideline. Ya. Kalau coronary CTA kan yang ini ya, coronary CTA di sini. Imaging test prefernya adalah ini. Ya. Ini, nah, tadi sudah kita bicarakan. Ternyata kalau ini semua tidak bisa, baru ini. Jadi ini tuh rendah banget gitu. Jadi intinya, ketika ada pasien dengan nyeri dada, maka kalau rendah, low clinical likelihood-nya itu rendah, maka pilihannya adalah coronary CT angio. Ya. Coronary CT angio. Tetap dengan pengobatan. Kalau simptomnya ongoing symptom, baru invasif coronary angiography. Kalau tinggi resikonya, baru non-invasive testing for ischemic, tapi bukan treadmill. Kecuali kalau ini tidak ada, baru treadmill. Nah, apa sih yang kita mau lihat dari tes ischemic itu? Adalah kita mau melihat apakah pasien ini high risk atau tidak. Kalau dulu dengan exercise test, yang kita lihat adalah duct treadmill score. Ini yang paling biasa kita lakukan. Nah, yang ini semuanya agak advance, intinya untuk melihat terutama viability dari otot iskemik, area iskemik dari otot miokard ya. Tetapi ternyata ini kelasnya menjadi kelas 2B ketika ini tidak bisa. Nah, sekali lagi dibacakan bagaimana dengan coronary angio ini. Kalau dia tinggi, unresponsive to medical therapy, atau typical angina at low level exercise, atau mungkin dia ekonya kurang baik,
atau ini kelas 2 PTD exercise ECG yang baru invasif. Nah, bagaimana dengan pasien kita ini? Lah, wong dia itu kan on bisoprolol, bayangin. Bisoprolol 5 mg 2 kali 1. Ini dosis maksimal. Baru merasa nyaman. Kalau kita mau melakukan exercise stres, nanti dengan bisoprolol ini bagaimana heart rate-nya? Heart rate-nya akan sangat pelan naik gitu. Dan dengan riwayat angina yang dulu sempat CCS kelas 3, apa kita yakin betul akan melakukan exercise stress? Apakah risknya tidak cukup tinggi ya? Ya mungkin kita ngomong aman saja sih, tidak apa-apa. Jadi memang pasiennya sebenarnya mengarah ke seperti sesuai guideline ya coronary city angio. Tapi pasien ini dengan BPJS, bagaimana kalau kita lakukan coronary city angio? Bisa sih mungkin dianjurkan untuk membayar sendiri, kurang lebih sekitar 5 juta sampai 6 juta. Tapi itu worth it enggak? Itu pertanyaan. Akhirnya pasien ini saya lakukan angiografi. Ya, di mana kita lihat jelas di sini ada suatu total oklusi ya. Ini harusnya LAD itu lanjut ke sana. Kita lihat di sini. Nah, ini kosong di sini, nggak ada. Ini adalah diagonal, ini left circumflex. Di sini nggak ada CTO. Ada total occlusion di situ. Dan ternyata total occlusion adalah kronis. Kenapa saya bilang kronis? Karena lihat ini dari posisi RAO kranial, ini RCA, ini right coronary artery, dia memberi kolateral. Ini adalah kolateral ke LAD, left anterior descending artery. Ya. Saya memang tidak punya FFR, saya tidak punya viability study. Tapi saya lihat dari echo masih normokinetik, pasiennya nyeri dada, ya tetap saya lakukan PCI. Ya. Ini RCA, ini LAD ya, ingat. Nah, kemudian saya lakukan wiring ke LAD, kemudian tembus. Tapi untuk memastikan kita lakukan double fungsi di sini. Sebentar. Double fungsi di sini. Nah, ketika wiring sudah tembus, saya inject dari RCA. Nah, ternyata dia wire kita persis di pembuluh darah LAD. So, kita on the right track. Ya. Kemudian pasien kita pasang stent 1 dengan hasil cukup baik. Lihat, sebelumnya tidak ada apa-apa. Di sini betul-betul kosong. Sekarang ada flow. Nah, ini sebelumnya di sini. Ini sebenarnya di sini ya CTO-nya. Ini maaf. Radiografernya kurang pas. Kemudian ini setelah post PCI. So, nah ini adalah EKG post PCI. Relatif sama aja. Nggak banyak berbeda. Ya. So, take home message-nya adalah dari pasien kita hari ini. Saya tahu sih, memang ECG ini tidak terlalu menarik. Makanya yang jawab juga sedikit. Nggak apa-apa. Satu, bahwa evidence-based medicine always the best. Kita harus akui itu. Always the best. Tetapi, satu hal bahwa patofisiologi do their jobs. Ya. Anamnesa yang baik do their jobs. Jadi itu yang tidak boleh teman-teman abaikan. Satu hal saya sering melihat, beberapa teman itu sangat mementingkan data, trial. Oke, itu penting saya tahu. Tapi patofisiologi, anamnesa yang baik itu juga sangat penting. Dan sekali lagi, decision-nya ada di teman sejawat. Kalau dibilang apa yang saya lakukan lagi tidak sesuai guideline, oke, tidak sesuai guidelines mungkin. Tetapi ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita tidak bisa sesuai guidelines. Tetapi harus selalu diingat bahwa, ini yang terpenting nomor 4, kalau teman-teman harus keluar dari guidelines atau apapun, tanya pada diri sendiri, apa yang akan lakukan
kalau ini adalah saudara kita, paman kita. Would you do the same or not? Nah, pada beliau ini, kalau beliau ini paman saya lakukan angiografi. Walaupun guidelines bilang, oh ini low likelihood, ini resikonya kecil, harusnya CT angio. 6 juta dibuang hanya untuk sesuatu yang memang jelas khas banget dari anamnesa ini, angina pectoris yang severe yang curiga ke IHD. So ngapain kan gitu ya. Tapi ini adalah opini saya pribadi dan tidak bisa kalau bahasa Jawa dikebiah uyah di semua kasus ya. Oke, saya kira demikian. Jadi sebenarnya inti dari ECG nomor 133 ini memang bukan pada bacaan ECG-nya, tapi bagaimana kita melakukan mengambil keputusan yang baik untuk pasien kita. Ya, itu yang saya ingin share kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.